Frankenstein adalah film di akhir 2025 yang menurut banyak orang ini adalah terbaik, penutup tahun yang luar biasa, dan bahkan absolut cinema. Tapi sayangnya buat gua, nggak gitu. Aduh no, lu selalu mencoba menjadi yang berbeda ya. Gue nggak ngerti sama orang yang selalu bilang gue selalu mencoba jadi yang berbeda. Karena yang gue suka gue bilang suka, yang gue bilang nggak suka gue bilang nggak suka. I just being myself tanpa harus menunggu opini publik bilangnya bagus banyaknya atau jelek banyaknya. Ya banyaknya contohnya baku gue gitu lawan All For One, harusnya gue bilang nggak bagus gitu kalau gue menjadi si beda. Reze Ark harusnya gue bilang nggak bagus gitu untuk jadi si beda. Expedition 33 harusnya gue bilang nggak bagus. Mie ayam nggak enak harusnya buat gue. Nggak enak karena gue si paling beda. Coba dong lu kalau kritik gue pakai argumen yang lain gitu biar kelihatan kita ada sebuah upaya diskusi gitu, bukan upaya nyerah. Aku tidak bisa melawan dia. Cari aja yang gampang. Oh, jadi beda nih orang nih gitu, so beda nih. Tapi serius, gue gak upaya untuk beda. Emang gue beda aja, gak kayak lu. Frankenstein adalah sebuah movie karya Guillermo del Toro, bapak-bapakan monster perfilman. Gue gak bilang jelek, tapi menurut gue it's just not my cup of tea. Kenapa gue bisa bilang begitu? Apa kekurangannya dan apakah ini akan semakin membuktikan kalau lu berusaha untuk semakin beda dari yang lain? No. Jadi bagaimana? Sebelum kalian ngomong-ngomong di kolom komentar di video yang viewsnya mungkin gak bakal banyak ini, gue akan bilang Frankenstein itu secara garis besar film sangat bagus. Hal yang paling gue suka adalah pertama, berbagai macam visual artistik mereka itu top notch. Pertama, wardrobe. Bagaimana awal-awal itu gue udah ngeliat kostum-kostum para pelautnya itu benar-benar memanjakan mata. Terus abis itu kita masuk ke masa lalunya Victor. Kita lihat bagaimana baju mereka itu baju-baju yang era-era Victor, mungkin juga Napoleonic era gitu. Yang kalau di berbagai macam kesempatan movie itu biasanya dibikin lebih detail-detail lebay yang ngeliatnya jadi kayak semacam fashionista gitu. Tapi di sini enggak. Di sini dibikin rapih dan elegan gitu. Kayak fantasinya tetap ada tapi nggak norak. Dan gue sangat pengen banget punya bajunya Victor gitu. Karena gue berasa diri gue tuh exquisite gitu kalau pakai baju itu. Saking gue jatuh cinta sama visualnya. Pewarnaan, wah, luar biasa indah, luar biasa memanjakan mata. Kontras antara kuning dan biru di berbagai macam kesempatan kalau lagi ijo-ijonya itu luar biasa rapih dan indah. Bahkan every detail gitu ya di berbagai macam kesempatan itu benar-benar indah sekali. Sesimpel perabotan di sekitarnya, alat-alat sains anehnya, detail-detail dungeon dan apapun yang di atas meja. Benar-benar quality to the detail. Berikutnya adalah acting. Bro, Oscar sama Jacob itu membuktikan bahwa skill acting tetap dibutuhkan ya, bukan modal nama doang. Gue nggak tahu sih siapa yang bisa gantiin mereka gitu ya untuk jadi Victor, untuk jadi The Creature. Karena kalau bukan mereka, gue yakin ini nggak bakal se-powerful ini. Oscar dengan ambisiusnya, dengan si anak sainsnya, si bapak yang berusaha untuk membuktikan gitu pada bapaknya tapi malah menjadi bapak berikutnya. Dan Jacob menjadi Creature yang gue sebenarnya ini yang gak boleh gak setuju nih gue. Tapi kita bagus-bagusnya dulu ya. Nggak acting bego, ngerti gak sih lu? Dia nggak acting jadi orang bego, dia acting jadi makhluk yang baru terlahir. Itu dua hal yang berbeda dan itu sangat luar biasa menurut gue. Dan tentu saja Christopher Waltz ya, yang entah kenapa gue curiga ini namanya kenapa dimirip-miripin sama waktu dia di Inglourious Bastard. I think it's just best. Elizabeth juga oke, but menurut gue ya tetaplah Oscar sama Jacob di sini ya. Victor sama Creature-nya yang paling dominan. Sebagaimana film ini berputar pada mereka. Dan sebenarnya banyak orang bilang ini film kepanjangan. Gue setuju ini film kepanjangan. Tapi menurut gue banyak yang kritiknya salah. Mereka bilang pacingnya kelambatan. Menurut gue enggak. Menurut gue pacingnya rapi banget dan sesuai kadarnya gitu. Bahkan bisa terhitung cepat tapi tidak menanggalkan atau meninggalkan momen-momen penting, detail-detail penting terhadap tujuan utama atau plot dari cerita itu sendiri. Bagaimana kita akhirnya mengerti what's going on, kita mengerti world buildingnya, kita mengerti timeline-nya mereka pada di mana. Padahal ini adalah 3 cerita berbeda. Now, past alias masa lalu, tapi masa lalunya Victor dan juga masa lalunya si Creature. 3 timeline berbeda dirapihin dengan sangat baik dan tanpa terburu-buru. Tapi bener 2,5 ya kepanjangan dan ini jadi nilai minus ya. Dan bentar lagi kita akan masuk di gimana ya? Gue nggak mau bilang ini minus, sorry. Gue nggak mau ini minus. Ada minusnya tapi kayak it's just not my movie, ngerti gak? Ini bukan sesuatu yang personal buat gue atau mungkin yang gue sangat idamkan. Kalau bukan karena tema Victorian yang emang gue, dimana orang-orang yang suka nonton film-film berlatarkan sejarah, game-game berlatarkan sejarah. Kalau bukan karena acting yang memukau. Kalau bukan karena dipaksa juga ya sama anak-anak Wii Movie Clean Sound untuk gue tontonin, mungkin gue nggak akan nonton Frankenstein. Bukan karena benci atau gimana, but it's just not my movie. But gue akan ngomongin itu nanti di belakang kenapa. Gue juga mau ngomongin kekurangan-kekurangan yang membuat movie ini jadi agak kurang sedap gitu ya, yang sulit untuk mendapatkan absolute cinema
cinema dari gue atau 10/10. Well, gue hampir gak pernah ngeliatin film sih, tapi lebih ke gimana ngejelasinnya, kurangnya lah. Yang paling fatal tuh bukan berarti sefatal film-film kayak FNAF 2 atau My Hero yang versi 3D dan buatan dari negeri lain itu, tapi lebih ke yang paling krusial menurut gue dari ini semua adalah 2,5 jam ini kepanjangan. Tadi yang gue mau ceritain, 2,5 jam ini kepanjangan bukan karena pacing yang lambat, tapi kebanyakan yang mau diceritain dan itu mempengaruhi utama cerita. Kalaupun mempengaruhi hanya seserpihan aja, yaitu kayak arc mereka selingkuh gitu, Elizabeth sama Victor gitu, kayak ngaruh apa ke cerita. Adegan berantem sama Landa di situ juga kayak ya ada, cuman kayak ngaruh apa ke cerita gitu, kayak cuman pengen memperlihatkan seberapa evil dia kan. Tapi buat gue udah cukup evil gitu loh, maksudnya nanggung gitu, maksudnya lu ujung-ujungnya bakal tetap nge-abuse creature, tetap jadi bapak lu gitu. Jadi kayak memperlihatkan si om-om ini dibunuh sama Victor dan Indian Elizabeth jadi curiga dan lain-lain. Toh kecurigaan Elizabeth waktu pas mau balik adalah si creature mau dibakar, bukan kayaknya paman gue di sana. It's just gak kemana-mana ke story lah gitu. Tapi kayak ini gue nanti nonton ya di Cleanson, ada review kami podcast berempat lama anak-anak Wii Movie. Gue baru ngerti karena gue ini disclaimer juga ya, gue tidak ngikutin novelnya, tidak baca novelnya, dan tidak ngikutin franchise-nya. Film-filmnya yang ngomongin film-film Frankenstein tuh gue juga tahu doang, tapi gue nggak nonton sampai full. Mungkin gue nonton sampai bocil, tapi gue nggak ngerti. Makanya gue nggak kena trap Frankenstein itu adalah nama monsternya, karena gue nggak ngikutin. Gue mengetahui dengan membaca dan mencari tahu ya, jebakan Zelda Link lah, tapi ya nggak kena di gue. Karena dari awal gue tahu Frankenstein itu ya penciptanya Victor Frankenstein, sedangkan makhluk namanya creature. Cuman ternyata gue baru inget, iya kalau lu punya TV kabel mungkin atau emang nontonin gitu ya, banyak banget media-media platform-platform yang nayangin film-film adaptasinya itu entah nggak mau ribet, entah keterusan, entah nggak sengaja langsung namain udah judulnya Frankenstein, nama monsternya pun Frankenstein. Bahkan di media-media pop culture seperti komik, misalnya kayak di DC gitu ya, nama monsternya Frankenstein, padahal itu harusnya nama penciptanya. Walaupun gue bisa semacam bela bahwa karena dia ini ironinya gitu loh, nanti gue bahas juga sebagai pesan moral ya, ironinya adalah si creature ini gak pernah dikasih nama gitu loh. Akhirnya orang-orang namain dia dari nama bapaknya, yaitu Frankenstein atau keluarga Frankenstein. Wah, kepanjangan tuh intermezzo ya. Tapi intinya gini, menurut gue kenapa itu gak penting ya, si adegan perselingkuhan yang gak selingkuh-selingkuhan atau gimana. Ya tadi gue bilang gak balik ke cerita. Yang berikutnya adalah kayak sengaja diadain karena sesuai light novelnya, yang dimana gue dikabarin sama si Kuyop yang baca light novelnya, itu adalah harusnya ya emang Elizabeth sama Victor itu pacaran gitu. Adiknya Victor udah mati dari kapan tahu. Justru kematian adik Victor yang menggerakkan ini semua ditambah-tambah dan lain-lain, bukan cuma ibunya gimana lah, gue lupa lah. Tapi intinya ya di sini kayak diadain biar memuaskan pembaca novel atau gimana, gue nggak ngerti gitu. Yang ujung-ujungnya jadi 2,5 jam, padahal mungkin bisa dipersingkat gitu. Yang menurut gue ini nggak salah, tapi personal aja gitu. Kayak gue nggak ngerti sama lu pada yang masih nggak dapet inti utama dari Frankenstein ini. Banyak yang bilang ini tentang agama versus pengetahuan, tentang ambisi manusia, tentang siapa yang jahat, monster atau manusia gitu. Gue nggak bilang lu salah. Cuman menurut gue it's not that deep. Ini bukan hal yang baik dan buruk, tapi lebih kayak ini bener-bener not that deep bro. Ini tuh tema utamanya adalah parenting. Udah, ini tentang orang tua dan anak gitu loh. Karena obvious banget kan, tokoh utama kita problem besarnya adalah dia bersama bapaknya berharap bisa ini segala macam. Meanwhile bapaknya gagal sebagai dokter menyelamatkan maknya. Dia punya ambisi untuk menghadirkan keabadian, yang dimana saya sangat suka keabadian ya. Hadirlah keabadian tersebut tapi bego sama kayak dia dulu. Jadilah dia bapaknya yang berikutnya abusive juga, sampai ngerantai dan lain-lain ya. Dia cuma menjadi another bapaknya aja. Kita ngomongin parenting di sini, lebih tepatnya ngomongin relasi antara anak dan bapak. Toh di ending juga kita ngomongin masalah relasi anak dan bapak, bukan agama versus science atau siapa yang lebih jahat gitu loh. Nah ini juga yang menurut gue jadi kekurangan di film ini, karena di arc 2 atau 3 gitu ya, babak 2 atau 3 itu kayak fokusnya mulai goyah dia. Ditutup dengan juga pertanyaan-pertanyaan besar gitu yang menurut gue gak cocok. Nah ini yang gue mau bilang, it's not that deep, itu kayak personal gue gak terlalu nyaman sama film yang udah digarap dengan cukup ekstrim menurut gue, dari deretan-deretan cast-nya, deretan-deretan krunya juga gitu. Guillermo del Toro gitu. Well, Guillermo del Toro bikin Pacific Rim is not that deep juga sih. Cuman kayak sayang aja gitu, it's really not that deep gitu loh. Makanya gue bingung sampai orang yang gak bisa nangkepin apa maksud dari film ini. Karena lu gak butuh membongkar layer demi layer untuk menemukan makna dari film ini. Ini simply
parenting gitu loh. Nah, karena layernya sangat tipis menurut gua, dimana orang-orang punya mungkin interpretasi yang berbeda ya, tapi menurut interpretasi gua layernya sangat tipis. Gue jadi kayak tidak semangat untuk ngikutin karena udah tahu film ini akan tentang apa, dan bukan masalah bagaimana endingnya, bahkan gue bisa tahu bagaimana proses endingnya. Jadi gue bukan nebak ending dan gue merasa bener, tapi kayak proses endingnya pun udah ngerti gue. Justru malah bukannya sesuai ekspektasi, malah lebih di luar ekspektasi, di luar lebih aneh daripada ekspektasi. Yang menurut gue, lu pada mungkin sadar mungkin enggak, tapi bagaimana si Victor tahu-tahu minta maaf gitu. Kayak apa journey dia tiba-tiba minta maaf. Sebelum journey dia minta maaf, dia ini mesen 6 dynamite, Pak. Terus dijelasin sama orang ya, karena si Creature itu cerita perspektif si Creature gitu loh, ketemu orang buta dan lain-lain, akhirnya dia tersentuh gitu. Nah, itu gue nggak dapat momennya si Victor kayak nangis atau kayak I thought you were gitu dan lain-lain sampai yang menurut gue juga aneh nih. Makanya tadi gue bilang arc 2 arc 3 tuh dia udah mulai ragu sama ini cerita mau dibawa kemana gitu. Kita lihat kan kekesalan dari si Victor ini bukan Creature jelek gitu loh, tapi si Creature bego, cuman bisa ngomong tapi karena ada kekuatan Guillermo del Toro yang menghadirkan selalu perempuan dengan monster gitu ya, akhirnya dia bisa ngomong Elizabeth. Nah, kan kesel dia cuma bisa ngomong 2 kata dalam waktu beberapa hari gitu. Dia pengennya intelek dan lain-lain gitu. Meanwhile sempat balik lagi tuh kan si Creature ke Victor, dan dia udah bisa ngobrol. Bahkan si Creature ngobrol dengan bahasa-bahasa kiasan-kiasan karena dia belajar sama Blind Man dari buku-buku cerita yang banyak menggunakan kiasan. Itu menurut gua salah satu hal yang cukup menarik dan luar biasa dan attention to detail ya. Jadi kalau ada yang nggak suka di bagian itu ya silakan jawab dengan yang itu. Tapi gua nggak bisa belain yang tiba-tiba tahu-tahu pas pinter ya kaget gitu. Oh, lu udah pinter gitu. Tapi kagetnya kayak cuma gitu dong. Oh, lu udah pinter gitu. Minimal ada sesuatu yang kayak apa gitu loh. Kan bisa aja lo udah pinter tapi masih abusive gitu. Contoh kayak bapaknya dia dulu gitu loh. Udah bisa jawab kok, udah bisa jago kok, tapi pukulan dibedain kan. Tadinya mukul di tangan, sekarang mukulnya di muka. Dan mungkin itu juga gitu. Oke, sekarang lu gak gue pukul tapi gue apa dan segala macam, tapi kurang. Ngejar-ngejar sampai kutub utara, sampai beli 6 dynamite, sampai bertenda, kurang. Tahu-tahu tobat. Jadi itu yang menurut gue bukan masalah personal ya, tapi menurut gue cons-nya lah dari movie ini. Tapi gue mau ngasih tahu satu lagi proses yang bagaimana ini adalah lagi-lagi personal ya. Gue suka banget hal-hal yang poetik gitu, yang berima, bukan masalah puisi atau lagu, tapi masalah penceritaan juga gitu. Gue suka yang tadinya begini diakhiri dengan begini, tadinya begini diakhiri begini. Gue suka banget permainan kata tentang sun. Bukan anak laki-laki. Oke, gue kasih tahu. Ada adegan di mana Frankenstein waktu pertama kali hidup itu dikasih lihat matahari, yang dimana dia menolak matahari, tapi Victor bilang this is life son gitu. This is sun life gitu. Dia ngomong matahari kan, tapi sebenarnya sun itu juga bisa berarti anak laki-laki, sun. Dan dimana di akhir dia bilang forgive me my son, I forgive you father. Terus di ending ditutup dengan Creature menuju matahari, sun yang muncul. Dialah sun yang dimaksud. Itu buat gue poetik yang sangat menyenangkan, yang kadang-kadang tuh mungkin banyak orang nggak suka atau mungkin cheesy atau gimana, tapi buat gue it's just heartwarming buat gue, but not that absolute cinema buat gue. Dan jujur 2,5 jam capek ngantuk, gue pause 2-3 kali untuk break. And again, it's not a bad movie. Gue cuman sangat sayangkan movie ini nggak bisa kita tonton di bioskop, cuman bisa gue punya settingan audio dan layar yang lumayan oke ya, tapi tetap saja tidak bisa menggantikan experience gue nonton di bioskop gitu loh. Gue pengen banget nonton lagi di bioskop kalau bisa, karena gue sangat mengapresiasi visualnya. Tapi sayang Netflix cuma tayangin ini di bioskop di Amerika, tidak di negara-negara lain. Nggak tahu apa masalah izin atau masalah budget. Sayang banget sih, karena gue pengen banget Knife Out yang terbaru kalau bisa ada bioskopnya. I love Knife Out-nya Netflix. Tapi kalau menurut kalian para sinefil dan penonton film, apakah bilang bedanya gitu segala macam, atau kalian malah sama kayak gue, atau ada kritik, ada tambahan, ada informasi, ada koreksi, ada fun fact mengenai film ini, ada pengalaman juga, perasaan apa yang kalian bisa dapetin dari film ini? Silakan komen di bawah. Kalau kalian mau support channel yang suka overthinking movie kayak gini, yang suka pengen beda sendiri kayak gue, jangan lupa juga support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe atau klik tombol like. Dan jangan lupa upload video gue adalah sehari satu. Ini adalah Desember, entah tahun depan lanjutin apa enggak. Jadi silakan kalian cek channel gue dan klik video-video kalian yang menurut kalian belum kalian tonton. Review-review movie gue banyak, rekomendasi movie gue di situ banyak. Dan jangan lupa juga rekomendasikan gue film-film kalian di kolom komentar di bawah, atau DM gue, komen di sosial media gue, follow gue di Instagram atau di TikTok. Dan ya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gua Eno mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, keren, sumpah actingnya keren. Yang bilang actingnya jelek, aneh loh. Lu iri ada orang bisa acting atau gimana gitu? Curiga gue. Karena ini menurut gue salah satu Oscar worthy acting mereka. Tapi Netflix masuk Oscar gak sih? I don't know. Stay clean and sound.